Malam rekan-rekan guru di Indonesia. Pada malam hari ini saya dari Geosite Jensa Simel Makatita akan menyampaikan tutorial bagaimana cara kita membuat peta persebaran objek di permukaan bumi pada Google Earth, tetapi yang memiliki bentuknya itu interaktif seperti pada contoh pada layar ini teman-teman. Contohnya tentunya teman-teman yang bisa saya buat. Oke teman-teman, sebelum saya mulai teman-teman, sekali lagi saya tidak membahas, ini merupakan part lanjutan daripada video tutorial sebelumnya, yang merupakan gabungan dari dua video, teknik dari dua video yang digabungkan. Yang pertama teman-teman bisa melihat bagaimana cara membuat peta sebaran objek pada Google Earth dalam pembelajaran. Ini videonya teman-teman. Kemudian video yang kedua yang tekniknya saya gabungkan itu delineasi hasil citra interpretasi penginderaan jauh, yang ini teman-teman. Oke, untuk tidak membuang waktu teman-teman, jadi kedua video tersebut teman-teman bisa lihat pada channel Geosite saya di Geografi Disaster Tourism. Saya lanjut teman-teman. Sekali lagi bagaimana cara membuatnya, teknik-teknik untuk memasukkan gambar tidak saya bahas lagi teman-teman. Jadi yang maupun teknik delineasi tidak saya ulang lagi teman-teman. Jadi mungkin saya langsung ke bagian intinya saja. Baik, saya aktifkan sisi sampingnya teman-teman. Ini teman-teman, model peta interaktifnya pada Google Earth. Baik, oke teman-teman, pada bagian ini jika kita ingin menambahkan zonasi seperti misalnya area yang saya blok ini, misalnya kawasan Asiatis, itu kita gunakan teknik delineasi. Nah, teknik delineasi ini teman-teman bisa mengaktifkan pakai tambahkan poligon pada menu yang ini teman-teman. Kemudian nanti kita beri nama, kemudian setelah itu kita blok dia dan atur. Saya tidak bahas lagi teman-teman, jadi atur sesuai dengan blok yang kita ingin ambil. Saya tidak bahas lagi teman-teman. Kemudian untuk membuat dia interaktif, teman-teman bisa search informasi, misalnya ini Indonesia hewan Asiatis. Nah, teman-teman search informasi di Google, kemudian informasinya dipastikan pada deskripsi teman-teman. Jadi lalu tinggal diokekan saja teman-teman. Saya pikir saya tidak mengulang lagi, sehingga nanti saat kita klik teman-teman akan muncul zona hewan Asiatis dan informasi yang tadi kita copy dari Google teman-teman. Seperti ini bentuknya, jadi dia menjadi interaktif. Nah, pada sisi garis-garis wales ini teman-teman juga bisa mengaktifkan jalur. Teman-teman bisa mengaktifkan jalur yang garis yang tidak menyatu teman-teman, garis terpisah begini yang tidak menyatu ujung-ujungnya, itu kita gunakan jalur. Teman-teman nanti bisa sesuaikan. Kemudian jalurnya setelah sudah selesai kita beri nama, misalnya garis ini garis Wales ya, garis Wales, garis Weber sebagai contoh. Setelah beri nama, kita copy deskripsi yang melalui pencarian di Google. Jadi cari garis apa yang objek apa yang kita ingin sesuai dengan nama di atas, lalu kemudian kita pastikan informasinya sehingga hasilnya saya tidak ini lagi, sehingga hasilnya nanti teman-teman itu bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini, garis Weber. Kemudian pada bagian objek teman-teman, karena ini merupakan gambar dari luar, itu tidak bisa diklik secara langsung. Walaupun saya matikan zona-zonanya juga tidak bisa diklik secara langsung teman-teman. Nah, interaktifnya itu hanya bisa diklik dari sini teman-teman. Jadi saya misalnya kanguru, teman bisa baca kanguru, ini kanguru yang ini, kemudian ada
Kasuari di Papua Barat, Kasuari di Pulau Yapen, kemudian Kasuari di Kepulauan Aru, Kasuari di Pulau Seram, Maluku. Jadi di interaktifnya seperti itu teman-teman, jika datanya itu data dari luar teman-teman, dan bukan pada data yang ada di sini teman-teman, kecuali yang kita buat pada Google itu interaktifnya langsung teman-teman. Dan yang bisa dibuat secara terbatas hanyalah beberapa hal, yaitu termasuk penggunaan garis, kemudian membuat area atau mengklaster area dari suatu objek yang kita petakan. Misalnya ini kawasan Indonesia Asiatis, kemudian kawasan peralihan, kemudian kawasan Australis. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya bagi sebagai informasi teknik bagaimana cara kita dengan penggabungan teknik pada dua video sebelumnya. Kita membuat peta yang tadinya tidak interaktif menjadi lebih interaktif teman-teman, dengan jadi ketika diklik muncul informasi yang relevan terkait dengan peta-peta tersebut. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dalam memberikan perspektif baru. Sekali lagi, apabila proyek-proyek yang sudah teman-teman buat seperti ini sudah selesai diselesaikan, teman-teman bisa klik file, kemudian simpan. Oke, ini ada formatnya. Kemudian misalnya saya pakai nama itu saja. Kita simpan dia seperti itu teman-teman, sehingga sewaktu-waktu jika diperlukan kita tinggal mengopen saja, membuka saja file-file yang tadi kita simpan. Ya, ini ada dua file, jadi tinggal kita buka mau yang interaktif ataukah mau yang biasa teman-teman. Teman-teman nanti bisa melihat. Oke baik ya, itu saja teman-teman tutorial yang ingin saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan dalam pengembangan Google Earth di dalam membuat peta sebaran suatu objek di permukaan bumi, tetapi yang bentuknya interaktif dengan Google Earth.